di channel saya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan melihat tentang jenis kopi Sigara Runtang teman-teman. Nah, jenis kopi Sigara Runtang ini mempunyai keunggulan itu sangat cepat sekali ya teman-teman, dalam hal pembungaan maupun pembuahan ya teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat ke videonya. Oke, jangan lupa yang belum subscribe pencet tombolnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, ini jenis kopi Sigara Runtang ya teman-teman, sudah merah. Ini adalah buah kopi yang kemarin panen raya berbunga lalu berbuah, jadi disebut buah sisa ya teman-teman, dari pemanenan yang kemarin panen raya ya. Nah, ini sudah bahan-bahannya sudah berbuah kecil ya teman-teman. Lalu ini buah sisa yang kemarin sudah merah sekarang ya teman-teman. Dan keunggulan kopi jenis ini ya, Sigara Runtang, sangat cepat sekali ya teman-teman dibandingkan jenis kopi-kopi yang lain ya. Contohnya di kebun saya ya teman-teman, beda sama varietas yang lain dibandingkan sama varietas. Nah, Sigara Runtang ini ya, varietas Sigara Runtang ini tidak bersamaan pembungaan ya teman-teman. Yang lain masih berbunga, Sigara Runtang jenis kopi ini sudah menjadi biji kopi ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, sudah menjadi biji kopi dan sangat cepat sekali menjadi buah teman-teman. Nah, seperti ini sangat lumayan lebat ya teman-teman, karena saya menerapkan pemangkasan bentuk ya teman-teman supaya merawatnya gampang. Nah, seperti ini jenis kopi Sigara Runtang. Lalu dari manakah asal nama jenis kopi Sigara Runtang ini? Nah teman-teman, jadi asal nama Sigara Runtang ini, Sigara Runtang merupakan bahasa dari Batak Toba yang berarti si pembayar hutang. Nah, itu jadi jenis kopi ini jadi si pembayar hutang ya teman-teman. Jadi dipakai sama petani-petani, jadi nama jenis kopi Sigara Runtang. Kopi tersebut diberi nama karena kopi ini sering digunakan oleh petani sebagai alat pembayar hutang. Nah, jadi unik sekali ya, dari namanya juga sudah unik, dari jenis kopinya juga sangat cepat untuk pembungaan maupun pembuahan ya teman-teman. Nah, jadi tergantung juga sama pupuk pemeliharaan. Jadi segala apapun yang kita lakukan, maupun pemberian pupuk, pemangkasan, itu sangat-sangat berarti ya untuk tanaman jenis kopi Sigara Runtang ini. Sigara Runtang merupakan salah satu varietas kopi dengan nilai yang sangat tinggi ya teman-teman. Varietas yang tubuh subur pada ketinggian 700 maupun 1700 mdpl ini dapat menciptakan cita rasa spesial premium yang sangat kuat ya teman-teman. Nah, di tempat saya juga ini ketinggian 1320 mdpl sangat
cocok sekali ya untuk varietas kopi jenis Sigara Runtang ini. Sebagai salah satu varietas unggul, Sigara Runtang memiliki ciri-ciri mempunyai sifat percabangan sekunder yang sangat aktif. Bahkan cabang primer di atas permukaan tanah mempunyai bentuk kipas, menjuntai hingga menyentuh tanah ya teman-teman. Memiliki warna hijau tua pada daun tua dan coklat kemerahan, sangat daun masih muda ya teman-teman. Jadi ujungnya itu ada kemerahan, jadi di ujung pucuk ini sudah ada yang merah. Kita bersihkan ya teman-teman. Ini buah sisanya yang kemarin panen raya pembungaan itu sekarang sudah merah, jadi disebutnya buah sisa ya. Kekurangannya varietas kopi Sigara Runtang ini ya teman-teman yang dialami saya cukup rentan terhadap hama ya teman-teman, hama buah serta metode, tapi cukup tahan pada karat daun ya teman-teman. Selain ciri-ciri di atas, adalah pula ciri-ciri yang membedakan varietas Sigara Runtang dengan varietas lain, yaitu dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan tanaman ini sudah berbuah dan siap panen dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan ya teman-teman. Sangat cepat sekali tanaman ini berbuah terus menerus sehingga dapat dipanen 1 kali dalam seminggu. Waktu menuju panen yang singkat ya teman-teman. Masa kosongnya hanya berlangsung 2-3 bulan ya teman-teman. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan ya varietas jenis Sigara Runtang ini, namun sangat rentan sekali terhadap hama ya teman-teman. Jadi karat daun ya itu tergantung pemeliharaan kita ya, perawatan kita. Dan sekarang masih kemarau ya, sudah beberapa bulan tidak ada hujan ya teman-teman. Cuacanya juga sangat ekstrim dan panas sekali ya. Tapi untuk pertanian kopi itu di bulan kemarau itu sangat cocok sekali untuk pembungaan ya. Biasanya itu sangat cocok sekali untuk pembungaan di musim panas. Nah contohnya seperti ini sudah beberapa bulan tidak ada hujan dan pembungaan pun sangat lancar ya teman-teman. Jadi cuacanya pun sangat mendukung. Tapi kalau kemaraunya sangat panjang lama itu sangat kurang cocok sekali ya. Banyak tanaman yang mati, yang layu. Seperti yang saya sering bilang ya, untuk pupuk kopi itu diutamakan adalah pupuk organik ya. Kenapa harus pupuk organik dulu? Nah, itu manfaatnya di musim panas, musim kemarau seperti ini itu bisa menyimpan air ya teman-teman. Jadi tidak langsung habis. Kalau kita menggunakan pupuk kimia itu kemungkinan 50% tidak ada ya hilang, karena di musim kemarau ini sangat rentan sekali kesuburan tanah itu berkurang ya. Jadi pH tanah itu berkurang kalau di musim panas. Nah ini jenis kopi Sigara Runtang sangat lebat sekali ya teman-teman. Merawat kopi sangat gampang ya teman-teman. Jadi harus dengan perawatan pemangkasan dulu. Yang kedua adalah pemupukan ya teman-teman. Jadi itulah tentang jenis kopi Sigara Runtang yang ada di kebun saya. Oke, sampai jumpa di video terbaru saya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke.